Pernah kepikiran nggak ada sebuah paradoks raksasa yang berdiri megah banget di Jawa Tengah? Namanya Gunung Slamet, yang artinya, ya, selamat. Tapi anehnya, gunung ini justru salah satu gunung berapi paling aktif di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Gimana bisa sebuah gunung berapi yang isinya api dan terus-terusan bergejolak malah dinamain sesuatu yang berarti aman? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, pertama-tama, biar kita benar-benar paham ironi di balik nama selamat, kita harus lihat dulu kekuatannya yang sesungguhnya. Kita mulai dari sisi geologisnya, sejarahnya yang, ya, benar-benar panas. Coba deh bayangin, lebih dari 30 kali letusan dalam 250 tahun terakhir. Itu artinya hampir setiap beberapa generasi, gunung ini bangun lagi dan pamer kekuatan. Jadi ini bukan cuma peninggalan purba ya, ini raksasa yang hidup dan, ya, kadang-kadang batuk. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita zaman dulu loh. Aktivitasnya memang tercatat dari tahun 1772, tapi baru-baru ini aja, di tahun 2009 dan 2014, gunung ini kembali aktif sampai status waspadanya dinaikkan. Ancamannya itu nyata, bahkan di zaman kita sekarang. Eits, tapi ada satu detail penting di sini. Tipe letusannya itu cenderung nggak yang dahsyat-dahsyat banget, lebih ke ledakan-ledakan kecil atau aliran lava yang santai. Jadi, walaupun aktif terus, untungnya gunung ini belum pernah meletus besar-besaran sejak abad ke-19. Mungkin ini petunjuk pertama kita soal namanya ya. Terus kita ngomongin ukurannya, wah ini luar biasa banget. Gunung ini saking besarnya, kakinya itu nyentuh 5 kabupaten sekaligus. Banyumas, Brebes, Purwalingga, Tegal, sama Pemalang. Kehadirannya itu benar-benar mendominasi lanskap Jawa Tengah. Luasnya itu sampai 560 km persegi. Ini ngebuat dia jadi gunung tunggal terbesar di Indonesia. Dan angka ini bukan sekedar data ya, ukuran yang supermasif inilah yang jadi kunci buat ngebuka peran mitologisnya yang jauh lebih dalam. Nah, sekarang kita pindah gigi nih, dari sains ke mitos, di mana jawaban dari nama selamat ini mulai kelihatan. Yuk, kita gali tujuan mistis dari gunung ini, yang dikenal sebagai Paku Jawa. Cuma 2 kata sederhana ini, tapi ini adalah inti dari semuanya, Paku Bumi. Sebuah konsep yang kuat banget dalam kepercayaan Jawa. Tapi apa sih artinya? Dan ini dia jawabannya. Paku bumi itu artinya paku dunia. Menurut kepercayaan, Gunung Slamet itu semacam jangkar suci yang menancap Pulau Jawa biar nggak goyang-goyang. Jadi, meskipun di permukaannya berapi-api, intinya justru dipercaya sebagai penjaga keseimbangan. Dia penstabil, bukan perusak. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Nama Slamet itu ternyata sebuah harapan, sebuah doa. Katanya, nama ini diberikan oleh seorang wali, Syekh Maulana Maghribi, sebagai permohonan agar gunung yang jadi paku penyeimbang ini akan selalu memberikan keselamatan. Tentu aja, cerita nggak berhenti di situ. Gunung segede ini pasti punya banyak banget legenda tentang asal-usulnya. Kisah-kisah yang melibatkan para dewa, raksasa, sampai pertapa sakti dari zaman baheula. Legenda yang pertama datang langsung dari Kahyangan. Konon dulu Pulau Jawa itu goyang terus. Nah, buat menenangkannya, Dewa Brahma dan Wisnu memindahkan puncak Gunung Meru dari India dan menancapkannya di Jawa. Puncak suci itulah yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Slamet. Ada versi lain dari dunia pewayangan yang tokohnya kita kenal banget, Semnar. Di cerita ini, gunungnya dulu tinggi banget sampai nyentuh langit. Akhirnya, Semar pun memotong puncaknya. Potongannya itu kelempar dan jadi Gunung Ciremai. Sementara dasarnya yang kokoh tetap jadi Gunung Slamet. Ada lagi nih legenda yang gak kalah seru, yang nyambung sama pahlawan Super Bima. Katanya, dalam pertarungan epik melawan gajah raksasa, satu puncak gunung yang gede banget kebelah jadi 2, dan jadilah Gunung Slamet sama Gunung Ciremai. Semua cerita ini intinya sama, nunjukin kekuatan kosmisnya. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya identitas ganda gunung ini sebagai ancaman geologis dan juga penjaga spiritual bisa terus hidup sampai hari ini? Di mana kepercayaan kuno ketemu sama dunia modern kita? Dan kepercayaan ini tuh bukan sekedar dongeng loh. Sampai sekarang masyarakat di lerengnya masih rutin ngadain upacara ruat bumi. Ini adalah sebuah ritual yang indah, isinya rasa syukur sekaligus doa minta keselamatan. Buat mereka, gunung ini bukan musuh, tapi penjaga agung yang harus dihormati. Nah, di sisi lain, Gunung Slamet juga gaul banget sama dunia modern. Dia jadi salah satu tujuan pendakian paling favorit di Jawa. Lerengnya jadi rumah buat tempat wisata keren kayak Batu Raden, dan panas buminya ngasih kita pemandian air panas Guci. Jadi gunung ini hidup, baik secara spiritual maupun secara ekonomi.
Jadi, setelah melihat semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Sebenarnya Gunung Slamet ini ancaman geologis, penjaga spiritual, atau mungkin keduanya sekaligus. Sebuah pengingat yang keren banget kalau di alam semesta ini, bahaya dan keselamatan itu seringkali datang dari tempat yang sama.